Ku beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Meisin, maafkan aku, Meisin. Meisin. Meisin! Tutur Tinula. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Cerita ini ditulis dan disusun oleh S. Tijab. Teknik dan montase dikerjakan oleh M. Pranoto dan Edwin Sutandi. Sutradara Bambang S. Kali ini mengetengahkan episode kedua dengan judul Kisah dari Seberang Lautan. Dalam seri yang ke-57 ini, didukung oleh para pemain, Edi Dosa sebagai Lo Sisan, Eli Ermawati sebagai Meisin, Surya Tanjung sebagai Jaran Lejong, Iwan Dahlan sebagai Raket Dukut, Mario Kulon sebagai Ralumbu, M. Abud sebagai Sokol, dan Nusri pembawa cerita. Selamat menikmati. Langgang, Sakawuni, Meisin dan Pendekar Lo berada di tengah-tengah mereka. Lau, lihat wajah orang itu. Orang yang bernama Laki Dukut itu. Aku mendapat kesan dia itulah yang jahat. Iya, aku juga mendapat kesan begitu. Orang yang bernama Sokol memang nampak belangatan. Tapi sebenarnya dia baik. Lain halnya dengan Laki Dukut. Dia pandai bicara dan selalu menempatkan dirinya di atas kebenarannya sendiri. Kau senyum dengan siapa, Meisin? Si angin lengan seribu itu. Oh, wanita aneh itu? Iya, dia mengetipkan matanya padaku sambil tersenyum. Entah isyarat apa yang diberikannya. Aku tidak tahu. Baiklah. Baik. Kalau cara demikian yang kalian pilih untuk menyelesaikan perkara ini, aku, kepala desa, dan semua yang menonton di sekitar gelanggang ini akan menjadi saksi. Kalian berdua boleh berlaga secara ksatria. Kalian boleh menggunakan senjata yang kalian inginkan. Bahkan kalian boleh membuat cedera lawan kalian
asal jangan sampai ada yang tewas. Bagaimana yang keluar sebagai pemenang? Yang keluar sebagai pemenang akan dinyatakan sebagai tak bersalah dan bebas dari segala tuntutan dan hukuman. Tentu saja kalau dia memenangkan pertarungan ini dengan cara-cara yang sehat. Bagaimana dengan yang kalah? Yang kalah juga akan dinyatakan bebas dari hukuman dan segala tuntutan. Kecuali dia tidak mengalami cedera apa-apa. Maka orang itu kuserahkan kepada kepala desa untuk mengadilinya lebih lanjut. Nah, pertandingan ini boleh dimulai. Sudah tergenggam sebuah rantai besi. Itulah senjata andalannya selama menjadi pendekar. Rantai besi yang ujungnya dikaitkan bola besi sebagai senjata untuk menghancurkan musuh-musuhnya. Sokol. Agak sulit juga untuk memenuhi persyaratan pertandingan ini. Akan jauh lebih mudah seandainya aku boleh membunuhmu. Jangan terlalu sombong, Rake Dukut. Semua orang kenal permainan rantai besimu. Tapi semua orang juga mengenal dengan baik kampak yang berada di tanganku ini. Nah, marilah kita mulai dengan jurus pertama. Hai, ya. Kau sudah banyak kemajuan sekarang, Sokol. Ayunan kampakmu jauh lebih cepat dibandingkan beberapa tahun yang lalu. Kalau kau tidak berhati-hati, sembrono dan masih juga meremehkan aku, kau akan menyesal, Rake Dukut. Belum kau sudah merasa mendapat angin. Hah? Kau kira aku benar-benar memujimu? Hah? Sama sekali tidak. Tadi aku berkata begitu hanya untuk membesarkan hatimu. Kau tak mungkin bisa mengalahkan aku, Sokol. Sekalipun tangan kanan kirimu masing-masing menggenggam 2 kampak, kau takkan mampu mengalahkan Rake Dukut. Baru pertama kali ini kulihat orang sombong seperti Rake Dukut. Ayo, marilah kita lanjutkan jurus berikutnya. Kau jangan hanya bermain bajing loncat, Rake Dukut. Apakah kau sudah kehabisan tenaga, Sokol? Kau lebih muda dari aku. Mengapa tenagamu lembek seperti domba kurang rumput? Awas, Rake Dukut. Awas, ya. Orang itu memang culang. Siapa yang kau maksudkan, Wang? Orang yang bernama Rake Dukut itu memang licik dan culang. Menurut pendapatmu, siapa yang akan keluar sebagai pemenang? Sebenarnya Sokol bisa mengimbangi permainan Rake Dukut. Kemampuan mereka tidak selisih banyak, tapi Sokol terpancing. Rake Dukut memang sengaja membuat Sokol malah. Dengan begitu permainan, nampaknya kurang telalah dan pertahanannya menjadi lemah. Iya, kau benar loh. Sokol nampaknya sangat bernafsu menyerang lawannya. Dan hal itu justru akan membahayakan dirinya sendiri. Nah, lihat. Selangan-selangannya banyak yang ngawul. Lupanya dia sudah sangat kesal karena dianggap enteng lawannya. Sokol memang nampak sangat kesal. Wajahnya merah dan otot-otot lengannya keluar semua. Ayunan kampaknya memang lebih dahsyat, tapi tidak pernah menemui sasaran yang tepat. Rake Dukut dengan mudah selalu bisa menepis atau menangkis dengan rentangan mata rantainya. Sokol berubah menjadi setengah gila. Wajahnya seperti terbakar dan suaranya yang serak bagaikan kauk burung gagak. Suatu saat pendekar dari desa Jongan itu lengah. Sambaran kampaknya lewat dengan keras di atas kepala Rake Dukut. Rake Dukut segera berkelit ke samping dan
Sokol mendekap dadanya. Mulutnya meringis menahan rasa sakit, sementara matanya mendelik. Para penonton saling berpandangan. Tenang! Semua tenang! Semua diam! Agaknya kehadiranku di desa Tebu ini mendapat tamparan keras. Baik, aku tidak akan tinggal diam. Jaran Lejong lalu melompat ke arah Sokol untuk memeriksa keadaannya. Kemudian matanya melotot ke arah Raket Dukut yang masih berdiri dengan rantai di tangannya. Raket Dukut, kau telah membunuh Sokol. Aku terpaksa melakukannya. Kau melanggar peraturan. Tadi telah kuumumkan bahwa kalian boleh bertarung, boleh menggunakan senjata, bahkan boleh membuat lawan cedera. Asal jangan sampai ada yang tewas. Tapi semua orang melihat bagaimana Sokol menyerangku seperti orang gila. Dia mau membunuh aku. Dia benar-benar mau membunuh aku dengan kampaknya. Tapi ternyata kau yang membunuh dia. Lihat saja mayatnya masih segar. Aku harus membela diri. Aku membunuh karena membela diriku. Jadi dalam hal ini aku tidak bersalah. Bukan kau yang menentukan bersalah atau tidak. Kau harus diadili oleh kepala desa. Sekarang mana? Serahkan senjatamu. Tidak. Aku minta keadilan. Aku jelas tidak bersalah. Aku membunuh Sokol karena dia pun hendak membunuh aku. Apakah dikatakan salah orang yang membela nyawanya yang terancam? Aku telah dipojokkan. Aku tahu. Aku tidak disukai di desa ini. Tapi kalian tidak bisa berbuat semena-mena. Raket Dukut, tidak ada yang memojokkan kamu. Kalau kau tidak terima, kau bisa membela diri di depan kepala desa. Tapi kau harus ditahan untuk diperiksa. Ayo, serahkan senjatamu itu dan ikut aku. Tidak. Jadi kau melawan? Kalau terpaksa, aku akan melawan. Kurang ajar. Iya. Ayo, tangkap dia. Tangkap Raket Dukut. Ayo, tangkap dia. Orang-orang desa Tebu serentak menyerang Raket Dukut yang memang pada dasarnya kurang disukai karena kelicikan dan kecurangannya. Tapi Raket Dukut tidak tinggal diam. Dengan senjata rantainya dia berusaha mematahkan gempuran lawan-lawannya. Dua orang terjungkal roboh dengan kepala pecah begitu kena sambaran bola besi yang mendesing ke sana kemari. Orang-orang desa tambah marah. Mereka pun terus memburu Raket Dukut yang berusaha melarikan diri karena merasa terdesak. Ayo, tangkap dia! Tangkap dia! Bagaimana, Lau? Tangkap pembunuh itu! Lau, apa yang akan kita lakukan? Mana gadis aneh itu? Entahlah, begitu orang-orang mengejar Raket Dukut, tiba-tiba dia menghilang. Itu dia, Lau. Dia mengabulkan kudanya ke arah hutan talik. Ayo, kita ikuti dia. Ayo. Orang-orang itu. Mereka mau membunuh aku beramai-ramai. Kalau tidak segera kabur, tubuhku tentu sudah dicincang habis-habisan. Untung malam segera turun. Kalaupun mereka terus mengejar, mereka tak akan bisa melihatku karena gelap. Memang malam telah turun menyelimuti seluruh hutan tarik. Kabut tipis melayang ringan seperti kapas yang direntangkan tangan-tangan halus.
Rake Dukut terus melarikan diri. Kini pendekar rantai besi itu berusaha menyeberangi sebuah padang belukar. Mendadak jantung Rake Dukut seakan berhenti berdetak ketika melihat datangnya sebuah bayangan berkelebat ringan ke arah dirinya. Bayangan itu melompat-lompat bagaikan terbang di atas semak belukar. Oh, celaka. Siapa orang itu? Hah? Apakah dia juga bermaksud menangkap aku? Oh, sial. Benar-benar nasibku sial. Kalau sampai tertangkap, aku pasti dibawa kembali ke balai desa. Dan di sana, orang-orang akan menghukum aku sekehendak hatinya. Orang itu diam saja. Apakah dia mengetahui bahwa aku bersembunyi di balik semak belukar ini? Tidak. Tidak mungkin dia mengetahui. Tetapi, mengapa dia berhenti di situ? Sepertinya dia ragu-ragu hendak meneruskan perjalanannya. Dia menatap kemari. Dia menatap ke arah semak belukar ini. Dia melangkah menuju kemari. Apa yang harus aku lakukan? Hei, tikus, keluarlah dari balik persembunyianmu. Sekalipun kau mampu mengecilkan sepertiga dari badanmu yang gemuk itu, mataku tak akan bisa kau kelabui. Ya, aku tahu. Kau pasti seekor tikus yang telah membuat kesalahan, sehingga kau bersembunyi di hutan. Apa yang telah kau buat? Mencuri deng-deng? Nyolong ikan bakar? Atau mengerat jempol kaki manusia? Nasibmu sungguh sial. Kau tikus yang malang. Lepas dari tangan seekor kucing, sekarang kau berhadapan dengan seekor serigala dari Gunung Lamongan. Jadi kau benar-benar seekor tikus, ya? Baiklah. Kalau begitu, aku tidak terlalu berdosa kalau sampai menemukan tulang belulangmu. Karena kau hanyalah seekor binatang kecil yang sering mengganggu manusia. Tunggu. Aku bukan tikus, aku manusia. Akhirnya kau keluar juga. Dan ternyata kau tetap seekor tikus. Tikus yang menyerupai manusia. Siapa kau? Dan mengapa bersembunyi di sini? Namaku Rake Dukut. Aku dikejar-kejar oleh orang-orang desa Tebu. Apa salahmu hingga dikejar-kejar? Mereka menuduhku telah membunuh seseorang. Siapa yang kau bunuh itu? Sokol. Siapa Sokol? Dia seorang pendekar dari desa Jongan. Dia juga terkenal dengan sebutan si kampak, karena senjata yang digunakan berupa kampak. Mengapa kau membunuh si kampak itu? Kami bertanding di tengah gelanggang, di depan orang-orang banyak di desa Tebu, dan disaksikan beberapa petugas dari pemerintah Kediri. Selanjutnya Rake Dukut menceritakan jalannya peristiwa pembunuhan Sokol. Tapi tentu saja cerita itu sudah disusun sedemikian rupa sehingga menutupi kecurangan dan kelicikannya. Jadi banyak juga pendekar yang berminat mengikuti pertandingan di Candi Surabana, ya? Iya, cukup banyak. Dan pertandingan yang diprakarsai kepala desa Tebu itu untuk memilih wakil dari 4 desa sekaligus Tebu, Nyapan, Jongan, dan Pongging. Dan kau terpilih sebagai pemenangnya, begitu? Iya, iya, mestinya begitu. Tapi setelah terjadi keributan itu, entahlah. Bagaimana seekor tikus bisa terpilih mewakili 4 desa? Aku bukan tikus, aku manusia. Jangan tersinggung. Aku hanya bercanda.
Tapi apakah kau benar-benar ingin pergi bertanding ke Candi Sorabana? Tentu saja, aku ingin pergi ke sana. Apakah kau merasa telah mempunyai kemampuan yang cukup untuk turun ke gelanggang berhadapan dengan pendekar dari 50 desa dan 18 gunung di seluruh Japa bagian timur ini? Kau siapa? Kau sepertinya mempunyai keterangan yang cukup mengenai pertandingan di pelataran Candi Sorabana. Apakah kau penggawa dari pemerintah Kediri seperti Jarang Lejong? Jangan takut. Aku bukan seorang pemerintah. Aku pendekar bebas. Namaku Ralumbu. Aku datang dari lereng Gunung Lamongan. Kau juga ingin pergi ke Candi Sorabana? Banyak pendekar berminat ikut pertandingan kanuragan itu. Rata-rata mereka ingin memperoleh kedudukan dalam pemerintahan. Tapi aku tidak. Aku bertanding hanya sekedar untuk mengukur tingkat kemampuanku. Tentu banyak pendekar berkemampuan tinggi hadir dalam gelanggang pertandingan. Dengar, Rakyat Dukut. Kalau kau ingin bertanding, kau harus mempunyai pengetahuan yang cukup tentang pendekar yang bakal menjadi lawanmu. Nah, kau pernah mendengar macan kombang dari Gunung Bromo? Aku belum pernah mendengarnya. Pendekar ini sangat kejam. Dia memiliki jurus-jurus macan yang sangat buas. Dia memelihara kuku pada jari-jari tangan dan kakinya. Kuku itu di samping berbisa, juga dengan mudah dapat mengoyak perut musuhnya seperti mengoyak kulit pisang. Mengerikan sekali. Tentu macan kombang itu punya harapan besar untuk keluar sebagai juara. Belum tentu. Masih banyak pendekar lain yang jauh lebih hebat. Karena itu sebaiknya urungkan saja niatmu ikut pertandingan. Tidak. Aku sudah kepalang basah. Aku harus ke Candi Sorabana. Rakyat Dukut. Kalau hanya untuk memperlihatkan rantai dan bola besimu itu, mengapa kau harus jauh-jauh ke Candi Sorabana? Lebih baik kau tunjukkan kemahiranmu memainkan senjata itu di sini saja, di depanku. Apa maksudmu, Ralumbu? Di Candi Sorabana nanti, barangkali kita tidak akan pernah bertemu. Karena sudah harus gugur di pertandingan awal. Karena itu, mengapa kita tidak menggunakan kesempatan ini untuk menentukan siapa yang harus berangkat ke Candi Sorabana? Rakyat Dukut segera tahu apa yang dimaksudkan oleh Ralumbu. Maka segera dia mundur untuk mengadakan persiapan. Bulan yang sudah hampir bulat penuh muncul dari pucuk-pucuk pohon hutan tarik. Dan padang belukar itu menjadi terang oleh cahaya sang Dewi Chandra. Nah, para pendengar sekalian, bagaimana kisah selanjutnya? Apa yang akan terjadi atas diri mereka, Rakyat Dukut dan pendekar dari Gunung Lamongan itu? Silakan mengikuti seri berikutnya. Sampai jumpa.